Ya, jadi kita uh, hari ini akan membahas tentang zikir-zikir dalam rukuk dan sujud, ya, dan sunah-sunahnya. Jadi sebagaimana yang kita pahami selama ini, mungkin hanya sebagian saja dari apa yang pernah atau apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ini tentang zikir-zikir dalam rukuk dan sujud dan sunah-sunahnya. Jadi ketika hendak rukuk, maka disunahkan mengangkat kedua tangan dan bertakbir seperti saat takbiratul ihram, Pak. Ya, kalau mau rukuk, kalau mau nyunah, ya, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana takbiratul ihram, tangan diangkat juga. Ya, begitu juga ketika bangkit dari rukuk, ya, iktidal, itu tangan juga diangkat. Ya, kadang-kadang kita lupa, atau kadang-kadang ada yang kebiasaan tanpa mengangkat tangan. Ya, memang tidak sampai kepada wajib, ya, tetapi kalau mau nyunnah, kalau mau sebagaimana yang beliau lakukan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya, beliau mengangkat tangan ketika hendak rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar artinya putra dari Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhuma artinya semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi kalau satu sahabat kita menyebutnya radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridhoinya. Tapi kalau disebutkan Ibnu Umar atau Ibnu sahabat yang lain, biasanya kita menyebutnya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi sholati farafa'a yadayhi hina yukabbiru. Ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan bertakbir. Ya, lalu beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Ya, ini ketika memulai salat, ya. Hatta yaj'alahuma hatwa mankibaihi, sampai kemudian beliau meletakkan keduanya sejajar dengan pundaknya. Ini salah satu hadis. Ada yang sejajar dengan pundak, ini mazhab Hambali. Ada yang sejajar dengan telinga, yaitu mazhab Syafi'i. Ya. Wa idza kabbara liruku fa'ala mithlahu. Wa idza kabbara liruku fa'ala mithlahu. Dan ketika beliau bertakbir untuk ruku, fa'ala mithlahu, beliau melakukan hal yang sama. Berarti apa? Sebelum rukuk beliau itu juga mengangkat kedua tangannya juga. Ya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu. Dan ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti posisi apa ini, Pak? Sami Allahu liman hamidah berarti posisi i'tidal. Ya, fa'ala mithlahu, beliau melakukan hal yang sama. Ya, bangkit dari ruku, i'tidal, beliau melakukan hal yang sama. Artinya beliau juga mengangkat tangan. Ya. Kalau mazhab Syafi'i sejajar dengan telinga. Wa idza kabbara liruku'i fa'ala mithlahu, dan ketika beliau bertakbir untuk ruku, ya, beliau melakukan mana ini tadi sudah, ya. Wa qala rabbana walakal hamd. Jadi setelah beliau membaca sami Allahu liman hamidah, lalu beliau membaca atau mengucapkan rabbana walakal hamd. Ya, jadi sebagaimana yang kita lakukan selama ini, ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Nah, setelah itu ada lagi perbedaan pendapat, ya. Ada yang setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, ada yang tangannya irsal itu lurus. Ada juga yang berpendapat tangannya kembali ke posisi begini. Nah, ini juga nanti insya Allah kita bahas juga, nggak apa-apa, ya. Jadi ini tadi, ya. Jadi wa qala rabbana walakal hamdu wa la yaf'alu dzalika, tetapi beliau tidak melakukan itu. Artinya beliau tidak mengangkat tangan hina yasjudu, ketika beliau bersujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan beliau juga tidak melakukan hal itu ketika beliau bangkit dari sujud atau mengangkat kepalanya dari sujud. Ya, jadi kalau sujud tidak usah mengangkat tangan. Jadi sini sih nggak ada, ya. Ya, tapi pada ruku beliau mengangkat tangan, pada i'tidal beliau mengangkat tangan. Ya, tetapi dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wala yaf'alu dzalika hina yasjudu, beliau tidak melakukan itu ketika beliau bersujud.
walahina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan beliau juga tidak melakukan itu ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Ya, jadi ini bacaan ruku, ya, i'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, bacaan i'tidal. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengajarkan lafal-lafal zikir yang dibaca saat ruku. Ya. Huzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan annahu shallama an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ya, jadi bahwasanya ia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah radhiyallahu an. Beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika ruku beliau membaca subhana rabbiyal azim. Ya, ruku beliau membaca subhana rabbiyal azim. Ya, maha suci Rabbku yang maha agung. Dan ketika sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, berapa kali bacanya? Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la? 3 kali ya. Nah, ini ada hadisnya lagi nanti, hadis lain, Pak. Jadi dalam hadis lain dikatakan beliau membacanya 3 kali. Ya. Kemudian ada yang melanjutkan juga wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga ada hadisnya juga. Ya, tetapi minimal ini subhana rabbiyal azim ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini bacaan yang lain. Jadi tidak harus kita membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Ya, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih. Ya, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku dan sujudnya itu berdoa dengan bacaan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, jadi boleh kita membaca doa ini, Pak. Subhanaka Allahumma, maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, wa bihamdika, dengan segala puji bagimu, Allahumma ighfirli, maka ampunilah aku. Ya, jadi kalau yang belum biasa mungkin bisa dihafal subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, tidak harus subhan rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Ya, bahkan ada lagi Aisyah juga, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang mulia. Beliau meriwayatkan hadis lain yang menunjukkan bacaan yang berbeda lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Boleh baca ini, Pak. Ya, di dalam rukuk dan sujud. Ya. Jadi Rasulullah SAW berdoa dalam rukuk dan sujudnya subuhun, ya maha suci, kudusun, maha suci juga artinya. Rabbul malaikati warruh, Rabbnya para malaikat dan ruh. Ya, subuhun, kudusun, Rabbul malaikati warruh. Ya. Yang biasanya kita baca di doa setelah witir ya, setelah tarawih dan witir ya. Subuhun, kudusun, Rabbul malaikati warruh. Ya, ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Muslim. Ya, nah, jadi itu zikir-zikir dan sunnahnya yang dibaca di dalam ruku dan sujud. Tapi ada satu larangan di mana Rasulullah SAW ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ternyata Rasulullah SAW itu melarang dalam ruku dan sujud membaca ayat. Jadi posisi ruku dan sujud itu kita dilarang oleh baginda Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujud itu. Ya, jadi ini dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inni nuhittu an aqra al-Quran raqi'an aw sajidan."
ketahuilah. Jadi Nabi mengatakan begitu, Pak. Ketahuilah, ya, aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an di dalam ruku atau sujud. Nuhitu itu aku dilarang. Ya, tentu larangan ini disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan, untuk membaca Al-Qur'an dalam posisi ruku dan sujud. Fa ammar ruku fa ya'azzimu fihi Rabb azza wa jalla, ya. Dalam ruku itu agungkanlah Rabbmu, Rabb azza wa jalla, ya, Rabb yang maha agung, ya. Fa ammar ruku fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla, ya. Ketika ruku agungkanlah Rabb azza wa jalla, Rabb yang maha tinggi, ya. Wa ammas sujud, adapun di dalam sujud, fajtahidu fid du'a, di dalam sujud berusahalah, bersungguh-sungguhlah di dalam doa, di dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, ya, sehingga doamu itu benar-benar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ruku itu adalah tempat di mana kita mengagungkan Allah. Ya, kita mensucikan Allah, mengagungkan namanya. Dan sujud itu adalah tempat di mana kita benar-benar berdoa. Ya, fajtahidu fid du'a, ya, bersungguh-sungguh dan berusaha dalam doa itu seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya, ya. Faqaminun an yustajaba lakum, ya, sehingga doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini zikir-zikir, doa dan sunnah-sunnah yang ada di dalam rukuk dan sujud. Jadi kesimpulannya adalah ya, jadi satu hal yang disyariatkan bagi kita ketika sholat adalah rukuk, di mana rukuk ini bagian dari rukun sholat, dan di dalam rukuk kita disunahkan untuk mengangkat tangan, ya. Demikian juga ketika bangkit dari rukuk, ya, dengan membaca kalau mau rukuk membaca takbir, lalu kemudian ketika i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, jadi ini satu. Kemudian yang kedua, yang penting juga adalah memperbanyak tasbih atau mengagungkan atau mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam posisi rukuk, ya, dan disunahkan untuk bersungguh-sungguh, ya, berniat secara ikhlas dan setulus-tulusnya untuk berdoa di dalam posisi sujud tadi. Ya, jadi kalau kita selesai membaca Subhana Rabbiyal A'la, boleh Pak kita berdoa, ya, tapi jangan bahasa Indonesia. Usahakan doa yang kita hafal dalam bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesia batal sholatnya, nggak boleh. Ya, tapi kalau kita mau baca, apalagi doa-doa itu kita ambil dari Quran. Ya, jadi doa-doa yang diambil dari Quran itu biasanya diawali dengan Rabbana. Ya, itu diambil dari Quran. Kalau dari hadis biasanya diawali dengan Allahumma. Ya, jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan potongan ayat Quran. Ya, bukan membaca ayat Quran, tapi potongan yang berupa doa, enggak apa-apa. Ya, tapi untuk niat kita adalah berdoa. Ya, bukan membaca ayat Quran. Niat kita berdoa. Tapi intinya di dalam sujud, ya, doa-doa itu usahakan dalam bahasa Arab. Bukan usahakan harus dalam bahasa Arab. Ya, kalau misalnya tidak ada yang hafal sama sekali, ya kita bisa astagfirullah. Ya, astagfirullah itu kan bahasa Arab. Ya, jangan dalam bahasa Indonesia, karena kalau dalam bahasa Indonesia salatnya menjadi batal. Ya, jadi dalam posisi ruku dan sujud dilarang membaca Al-Quran. Ya, ruku adalah posisi di mana kita mengagungkan nama Allah, mensucikan nama Allah. Sujud adalah posisi di mana kita diperintahkan, ya, untuk benar-benar ijtahidu, sungguh-sungguh, ya, fid du'a, di dalam doa, ya, agar doa-doa itu benar-benar dikabulkan. Karena posisi sujud itu adalah posisi kita paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita yang biasanya kita bangga-banggakan, kita tempelkan di tanah. Artinya apa? Artinya kita benar-benar merasa rendah, merasa lemah di hadapan Allah, kita hanya memohon kepada Allah.